Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu lirabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi, muttafaqun alaih. Berdirilah seluruh manusia di hadapan Tuhan seluruh alam, sampai di antara kalian itu ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri hingga pertengahan telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah kengerian saat dimana kita itu dijemur di padang mahsyar, saat baru keluar dari kuburnya masing-masing. Saat itu kita dikumpulkan dalam satu apel akbar. Gimana itu, susah sekali itu. Kita semua berdiri di depan. Tidak ada yang duduk, itu berdiri semua. Tidak ada yang berani bicara, semuanya betul-betul takut. Jadi ceritanya begini. Setelah kiamat ya, semua sudah mati. Malaikat juga mati, semuanya mati, setan, jin, iblis mati. Allah hidupkan malaikat-malaikatnya. Di antaranya malaikat Israfil. Malaikat Israfil diperintahkan Allah untuk meniup sangkakala. Atau sebelum malaikat Israfil diturunkan, Allah turunkan hujan. Yang hujannya itu bukan hujan air. Hujannya itu warnanya putih, seperti air sperma, putih warnanya. Kemudian air hujan tadi masuk ke dalam tanah, lalu masuk ke tulang ekornya kita masing-masing. Karena semuanya hancur kecuali tulang ekor. Lalu tumbuhlah kita sebagaimana kecambah. Kita jadi jasad yang utuh. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala. Dari sela-sela sangkakala itu mengeluarkan ruh atau nyawa yang sangat banyak, lalu masuk ke tubuh masing-masing. Setiap orang keluar dari tanah dalam keadaan tidak pakai pakaian, tidak beralas kaki, tidak bersunat. Semuanya dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar, padang mahsyar. Nah, ini yang dimaksud dari situ. Matahari didekatkan. Tidak tahu dekatnya seberapa, yang penting didekatkan. Panasnya luar biasa. Dan kepanasan juga tidak mati, tidak bisa ngiyup, karena semua tempat itu sama. Oleh Allah nanti bumi dijadikan datar, warnanya keperakan. Bumi itu nanti tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, tidak ada datarannya, tidak ada jurangnya, tidak ada danaunya, semuanya datar. Berdiri sama rata. Semua nabi dan rasul serta seluruh manusia, laki-laki maupun perempuan, tidak ada yang terkubur, semuanya muncul semua di atas dunia. Bayangkan jumlahnya berapa itu, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dari kiamat. Mau mencari bapaknya di mana, istrinya di mana, anaknya di mana, cucunya di mana, tidak peduli. Banyak sekali manusia saat itu. Bahkan melihat auratnya orang saja tidak peduli, karena sudah kondisinya mengerikan. Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, nanti kita saling melihat. Kata Rasulullah, urusan saat itu menyibukkan, sangat menyibukkan, sehingga tidak ada terbesit saling melihat. Jadi ngeri sekali. Dan Allah mendiamkan manusia. Karena saat itu Allah marah dengan kemarahan yang tidak pernah semarah itu. Manusia didiamkan, tidak diajak bicara, tidak dihisab, tidak ditengok, pokoknya tidak digubris, dibiarkan begitu saja. Entah berapa tahun lamanya. Nah, itu di situ. Yang dimaksud hadis ini. Kayaknya keringatnya naik. Panas banget itu loh. Keringatnya ada yang sampai ke betis, kemudian lutut, pinggang, leher, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Ya, tenggelam keringat itu berarti kan
Panasnya kayak apa? Dan keringatnya seseorang itu sesuai dengan kadar dosanya masing-masing ketika di dunia. Wallahu alam kayak apa bentuknya, kayak apa rasanya, kayak apa ngerinya, kayak apa kepanikannya. Nah itulah, itu membuat kita itu kalau kita ingat-ingat tuh supaya Allah itu terasa wibawanya loh di sini. Supaya kita betul-betul ya Allah gitu. Supaya ya Allah gitu. Ada rasa bahwasanya Allah itu sangat hebat, sangat kuat, sangat kokoh, sangat jabbar, qahar, syadidul iqab, syadidul adab, dzuntiqam. Pokoknya itu Allah punya nama-nama itu loh. Terkadang kan kita sering dialus-alus dengan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Ar-Razzaq, yang sering dipanggil-panggil ya Razzaq, ya Razzaq, ya rezeki gitu. Allah juga syadidul azab, keras siksanya, azabnya. Ya. Tapi tidak apa-apa. Semua kita akan mengalami kok. Semua kita akan mengalami, tidak apa-apa. Makanya Utsman bin Affan itu salah satu yang kalau diceritakan surga, neraka, azab kiamat itu biasa. Tapi ketika diceritakan kubur, Utsman bin Affan bisa nangis jenggotnya basah. Kenapa? Lah kalau pas kiamat sama pas di hisab itu kita rame-rame. Lah kalau dikubur disiksanya sendirian. Dikubur disiksanya sendirian. Makanya Utsman bin Affan malah di situ dia takut. Nah, tetapi uniknya Bapak Ibu di sana nanti ya. Orang yang terbiasa takut kepada Allah di dunia, di sana malah tenang. Allah berjanji tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Itu tidak akan mungkin terjadi. Maksudnya begini, dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau di dunia takut sama Allah, di akhirat pasti aman. Kalau di dunia aman sama Allah, di akhirat pasti ketakutan. Gitu loh. Tidak mungkin terkumpul dua rasa takut dan dua rasa aman. Jadi kalau di dunia kita merasa aman dari Allah, ya tenang aja Allah, tenang saja. Allah itu rahmatnya mengalahkan segala sesuatu. Dosaku tuh tidak seberapa, dosaku nggak akan merugikan Allah, tenang saja ya. Kalau orang merasa aman dari Allah di dunia, justru di akhirat ketakutan. Tenang bae lah, sholatnya pindo bae, mari bareng isya. Malah ada yang sholatnya hanya Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau orang di dunia merasa takut kepada Allah, malah nanti di akhirat aman. Kalau ketakutan di dunia cuma sebentar, kalau ketakutan di akhirat selama-lamanya. Nah itu akal kita supaya dipancing ya. Pilih takut sebentar apa takut selama-lamanya? Pilih aman sebentar atau aman selama-lamanya? Jadi kalau ketakutan sebentar di dunia kan ya hanya sebatas sepanjang umur kita. Dan ketakutan kepada Allah itu bukan menggelisahkan tetapi menenangkan. Karena biasanya ya begini prosesnya itu ya. Pertama orang remuk hatinya, pecah hatinya karena takut sama Allah. Nanti sama Allah itu dikumpulkan lagi hatinya jadi tenang. Nanti ketemu lagi keagungan Allah lagi, pecah lagi hatinya. Nanti dikumpulkan sama Allah lagi, tenang lagi. Gitu terus. Sampai akhirnya betul-betul ditenangkan oleh Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ini belum sampai neraka ya, berarti yang di sini baru sampai apa ini? Mahsyar ini, kalau ini mahsyar. Belum dihisab malah, baru dicueki gitu, dibiarkan manusia itu berkeringat sesuai dengan kadar dosanya.